Motivasi bukan hanya yang positif, ya, yang maki-maki. Jadi motivasi. Itu tuh makian itu tuh sebuah motivasi yang bagus kalau kita mau maju. Iya. Karena itu adalah sebenarnya komen terjujur dari netizen. Yeah. Cakadel, sing penting wani. Wis, Pak Jumala. Yes. Ini jajan pasar ya? Ya. Wah. Jajan pasar yang keren. Luar biasa nih. Wah, Ya. ini spesial ya buat Membanggakan. podcast Cakadel. Membanggakan. Oh iya. Itu gift spesial untuk Cakandel Pak Kanda sampai. Iya. Ini keren Pak Jumala. Membanggakan Kota Semarang. Membanggakan Kota Semarang ya. Seriously. Jadi produknya beliau ini Ya. sudah banyak dipesan oleh di BCA, BNI, ya kan? Terus BI ya? terus Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5. Wah. Ya? Padahal dia dari apa jebolan ini, Pak? Dari hukum. Teknik sipil. Oh, tadi. Seneng-senengane pokoknya pengusaha mesti gak nyambung. Berapa kali kita tanya kepada pembicara kita itu ya. Wah, tapi enak ya. Jadi awalnya apa nih? Lopis ya. Produknya itu awalnya lopis. Iya. Tapi akarnya karena berkembang terus, terus jadi banyak menu ya nih ya. Iya, Ada kroket benar, ini kan, kroket. ada macam-macam nanti kita. Ya. Dan ini bisa dipesan khusus gitu Pak. Untuk Seperti ini contohnya hampers ya. Nah ini hampers ya. Hmm. Hampers atau ini gift. Gift ya. Ya seperti ini kan Wah. semacam ini. Ini keren banget. Saya nggak tahu juga harganya berapa, ditanyakan. Ya, nanti tanyakan lah ya. Keren ini masih muda, energik ya, Oh, iya. semangat ya. Gimana? Langsung aja Lu kita. langsung rasa kesuwen. Daripada lama-lama ya. Iya. Sangat gitu ya. Iya. Langsung aja kita sambut Ibu Mori. Kak Mori. Kak Mori aja lah. Masih muda ya. Silakan. Halo, apa kabar Kak Mori? Silakan. Kak Mori. Nah, itu. Wah, keren nih Kak Mori. Halo Kak Mori. Hai. Apa Maksudnya kabar? kok keren ku wonge apa jajane? Dua-dua dong. Dua-duanya dong. Matching gitu kan, produknya Iya. keren, yang buat juga keren, ya kan? Mantap. Iya. Kak Mori, sebelum kita ngobrol-ngobrol, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Tadi gimana? Slogannya? Ikutan dong. Cah kendel sing penting wani. Oke, cah kendel sing penting wani. Iya. Hai semuanya, kenalin aku Morin. Dari Morin Enaknya Indonesia. Morin enaknya Indonesia. Wow. Yang produknya jajan pasar, tentunya semuanya asli Indonesia. Semuanya asli begitu. Indonesia. Oke. Jajan pasar naik kelas nih. Jajan pasar naik Wah, kelas. saya suka sekali dengan tagline-nya. Iya. Morin enaknya Indonesia. Enaknya Indonesia. Itu proud banget bahkan ya. Iya. Bener kok bisa Morin enaknya Indonesia gimana? Iya dong, karena Gimana? aku punya visi Ya, bahwa supaya semua orang Indonesia, sementara Indonesia dulu, Iya, ya, dulu. itu bangga akan makanan Indonesia. Karena banyak dengar biasanya apa dari negara ini wah enak, ini dari negara ini Iya, enak. Nah, iya. saya mau ngingetin nih, aku mau ngingetin Indonesia itu enak loh. Yes. Dan lebih enak dari lebih enak. sana. Ya. Iya. Bahkan beberapa jenis masakan Indonesia tuh terenak di dunia. Betul. Yes. Di antaranya rendang, di antaranya. Iya. Nah, ini Nggak nanti usah akan jauh-jauh, Putu Ayu Nah. itu masuk web internasional loh. Wow. Jadi salah satu dari Ini ada Putu Ayunya? Ada, ini Putu Ayu. Dari 50 kue dunia, Putu Ayu masuk salah satunya. Oh. Iya, internasional loh. Dan saya seneng banget dengan tagline enaknya Indonesia. Emang enak soalnya. Ayo sapa sing senengane mangan makanan luar negeri ya. boleh. Jadi Tapi harus jangan tahu lupa tapi Indonesia masakan juga Indonesia. enak. Ya. Ini sobat kental ya. Ini adalah jajan pasar, betul kah? Jajan pasar. Jajan Ini jajan pasar. pasar yang dulunya itu dipandang sebelah mata. Tukune kudu nang pasar. Loh, ini masuk ke hotel bintang 5, Rek. Iya. Iya. Betul. Ya.
Keren. Dan tadi langganan ini ya, bank tadi ya. Bank ya, terus BCA, ya, BRI ya, BRI pernah, BNI, BNI, BI, sorry, BI. Nah, yang belum ayo tuh. Wah, iya yang belum, ayo. Bukan bintang 5 yang belum loh. Masuk carry karo. Iya. BTN udah belum BTN? BTN belum. Nanti BTN ya. Ini BTN foto. Oh. Iya gimana? Nah ini BTN. Ditunggu dong. Iya. Ini awalnya gimana nih Kak? Kak bisa punya ide. Tadi awalnya bener ya yang Lopez itu ya? Pertama kali. Awalnya memang Lopez. Tadinya sampai sih terkenal ini ya, Madam iya. Lopez itu ya? Madam Lopez. Kalau beda ya, godain Madam Lopez, Madam Lopez. Maksudnya Madam Lopez. Tapi karena Indonesia ya Lopez. Soalnya itu Lopez. Saya itu memang awalnya pilih untuk jualan masakan Indonesia memang karena punya visi bahwa saya memang bangga. Jadi orang Indonesia. Iya, iya. Dan saya ingin membagikan rasa bangga itu supaya semua orang Indonesia bangga juga akan tertular Indonesia. Ya, tertular kebanggaannya. Bangga akan Indonesia, ya, bangga akan makanan Indonesia. Meskipun tadinya lulusan teknik sipil. Tapi membangun Indonesia. Membangun Indonesia. Makanya bentuknya bangunannya ya kayak aneh. Saya sempat jadi tour leader yang membawa tamu-tamu dari luar negeri. Oh, jadi tour leader juga. Wah, keren ya. Ternyata ini masih pinter mereka, ini ya, pinter cacus bahasa Inggris ya. Kayak pinter pokoknya lah. Yang penting berani. Yang penting wani ya. Berani ya tadi saya penting wani, cakendel kok. Cakendel juga. Iya. Tour leader cacus. Tapi yang penting wani. Yang penting wani ya. Nah, waktu jadi tour leader kan saya cerita nih ke tamu-tamu. Iya. Indahnya Indonesia. Wih. Terus luar biasanya Indonesia. Nah, mereka itu kagum ya sama negara kita. Negara kita itu ternyata banyak yang suka loh. Iya. Jadi kalian orang Indonesia, waduh harus bangga kan Indonesia. Yeah. Malu tuh sama tamu-tamu sama orang-orang dari luar negeri itu. Yeah. Semuanya bangga kan Indonesia loh. Masa kamu nggak bangga? Gitu. Nah, dipuji-puji. Wah, biasa. Diberitakan di salah satu TV Amerika. Indonesia itu negara terindah di dunia. Nah, kan? Nah, tahun 2022 itu ngalahkan New Zealand. Luar biasa. Tapi nah, memang makanya ininya harus support juga kan. Nah, terus waktu saya pandemi, terus travel banyak yang berhenti dong. Tour leader juga ya, kasihan banget. Kehilangan mata pencaharian. Ya. Ini rasa bangga kan Indonesia ini masih membara ya. Membara. Tapi terus, mau diwujudkan dalam bentuk apa? Wow. Saya akhirnya masak. Ya itu asal wani, pokoknya wani. Padahal tadi belum bisa masak ya? Ya masaknya bukan jajan pasar tadinya. Apa air gitu ya? Iya masak air ya. Iya. Itu saya ingin tadinya menceritakan keindahan Indonesia. Sekarang menceritakan keenaan Indonesia lewat masakan saya. Gitu. Visinya itu. Visinya luar biasa. Bangga Indonesia. Semuanya harus tahu Indonesia itu enak. Bangga. Lalu kenapa ya dipilih Lopez pertama kali? Dari sekian. Lopez itu yang mana? Yang mana teman? Yang mana? Biar sobat kita juga tahu. Ini produk pertama Pak. Iya. Produk pertama. Sampai dijulukin Madam Lopez tadi. Madam Lopez ya. Jadi gini, ini Lopez itu apa sih isinya? Lopez itu kan ketan. Oh, ketan ya. Biasanya kalau di pasar-pasar, Lopez itu bahannya kan ada blengnya, yang kenyal banget. Iya. Waktu pandemi itu kan banyak yang kepengen makanan sehat. Bleng itu kan ngandung borak ya. Blek itu kan borak. Blek memang borak ya. Nah, Lopez itu saya suka soalnya. Iya. Enak itu yang. Terus saya kalau ini beli di ketan pasar ya, ada yang terbuat dari beras juga kan? Nasi apa ya? Tapi bukan Lopez itu. Ketupat dong. Enggak, namanya apa? Gendar puli. Oh, gendar ya. Gendar. Saya tuh kalau
makan lopes kan ada belengnya, nggak sehat. Ya, terus pandemi kan. Nah, terus aku bikin lopes yang sehat, nggak ada tambahan bahan yang berbahaya, nggak ada belengnya. Jadi ini murni. Terus ketan, ini ketan aja. Nah, supaya mendapatkan kenyil-kenyilnya. Ya, kenyil-kenyilnya. Ini ngerebusnya itu waduh. Apa? Bisa tidur bangun belum mateng. Lama maksudnya. Tapi ini sehat. Tapi mari sehat. saya ini berarti seperti dilontongkan. Betul. Jadi ketika direbus dia mengembang. Tapi dipaksa untuk tidak berkembang. Jadi kenyal. Akhirnya kenyil-kenyil. Oh, ya. Jadi nggak perlu pakai bleng. Ini sehat. Itu prosesnya tidur bangun masih bisa. Ya enggak sih. Istilahnya tuh seperti itu. Ditinggal apa-apa aja. Tapi konkretnya nih, berapa jam rebusnya sampai seperti itu? Sekitar 4 jaman. Oh ya, betul toh tidur bangun. Iya. Padahal sebetulnya rebus ini sejam selesai. Bisa, sejam 2 jam tapi bisa. Tapi tidak mendapatkannya beda. Kenyil-kenyilnya itu toh. Iya. Wah, mantap. Paham. Luar biasa ya. Oke, terus dari lopes berkembang ya. Kan nggak mungkin setiap hari makan lopes, ya kan. Nah, jadi ada ide lagi. Bagaimanapun kan survive ya, harus survive dong. Gimana supaya terus jalan, gimana supaya terus laku. Nggak mungkin setiap hari saya maksa teman-teman dan customer makan lopes setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Tapi kan ini waktu ini produk ini kan lahir pas pandemi ya. Nah itu kan kendalanya kan pasti ada. Pandemi orang makanannya sehat apa enggak gitu. Gimana itu waktu itu? Iya kan aku kasih keterangan dong di game, lopes sehat, nggak pakai beleng, nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna. Kan ada lopes hijau banget tuh. Iya. Nggak pakai pewarna, nggak pakai bahan berbahaya. Aku tulis gitu. Terus minta tolong influencer. Jadi tidak bisa menahan diri untuk segera mencicipi ya? Yang di sini ada tuh bisa dicicipi. Boleh silakan cicipi ya? Ya, boleh buka aja. Pak Ganda lanjut aja. Iya. Oke, terus aku minta tolong influencer tadinya yang gratis karena kan nggak ada modalnya. Oh, bentuknya begini, friend. Itu macam-macam, yang lopes yang bawah. Yang lopes yang bawah ya. Terus gimana terus? Ya, influencer terus tadinya cari yang gratis. Ada beberapa ternyata jadi waktu ini pandemi bawah sendiri. Dan enggak, itu Putu Ayu. Nah ini nih salah satu dari 50 kue terenak dunia nih. Oh ini lopesnya? Itu lopes ya. Kalau yang itu bukan lopes itu? Bukan. Hijau. Kue pandan. Pandan. Nagasari Bandung. Gobet. Sawut. Waduh, lah kok ini makanan enak semua. Ini makanan waktu kecil sekarang masuk bintang 5 ya, hotel bintang 5. Iya dong. Oke, terus tadi gimana minta tolong influencer? Jadi mereka itu bantu ya para pelaku kuliner. Beberapa tuh memang mereka kasih gratis untuk review. Oh gitu ya? Ya, nah aku sih tadinya itu ingin membuat orang aware akan produkku. Nah, gimana orang mau banggakan Indonesia kalau visiku gimana mau tercapai? Tahu aku aja enggak ya. Tahu aja enggak gimana caranya aku mewujudkan visi. Sarung tangan biar enggak kotor. Plastik glove ya. Untuk pegang ini maksudnya. Iya toh. Makanya sama kelapa. Keren banget ya. Jadi terus aku minta tolong bantuan mereka free tentunya awalnya. Terus setelah beberapa kali. Ada mau coba kita paruh. Ini nanti toh yang di sini dong. Oh iya. Pas sendiri. Ini 5 kok. Ya. Mereka mau tuh kasih kita free, terus mulai dikenal, terus aku berani yang berbayar. Oh gitu. Nah, bentuknya begini. Segitiga. Ini lopes ya. Jadi aku berani berbayar. Tujuanku adalah meningkatkan awareness akan produkku. Setelah mereka aware, kalau kepingin kan pasti beli. Kalau nggak kepingin itu artinya aku harus mawas diri nih, kenapa kok nggak tertarik? Jadi aku harus belajar lagi gitu. Jadi aku pokoknya terus gitu ya. Tujuannya adalah meningkatkan awareness. Pertama jangan untuk beli dulu, supaya tahu tak kenal maka tak sayang kan. Tahu ngelihat produkku. Terus kalau mereka tertarik, supaya mereka tertarik beli gimana, nah akhirnya baru beli. Nah kalau setelah beli, kan tinggal enak atau enggaknya ya. Kalau enak pasti beli lagi, kalau nggak enak ya harus benerin resep. Gitu.
Terus ini kok bisa jadi akhirnya banyak makanan nih, kamu belajar di mana nih? Akhirnya belajar sendiri. Oh, gini kan dari awal itu oma saya itu memang suka masak-masak gitu. Jadi ada resep. Ini kelapa ya? Iya, kelapa. Itu tahan sampai malam karena kukus ya. Ini pandan ya? Baunya harum kelapanya. Kue pandan ya? Pandan. Warna hijaunya juga dari blenderan pandan asli. Ini mateng apa mentah kelapanya? Mateng ya? Mateng. Memang ada kelapanya gini ya? Iya, makanya emang sama kelapa. Gitu ya, makanya sama kelapa. Iya. Kue pandan. Kue pandan. Jadi kalau kita tidak siap piring, itu langsung bisa diambil begini dari case-nya ini ya, dari bungkusnya ini bisa langsung diambil begini. Terus kelapanya ditaruh sini kan. Sama itunya Pak? Apa itu cairannya apa namanya? Gula Jawa ya? Gula. Iya. Aku pakai aren itu. Aren ya? Aren. Ini gula aren. Gula aren bagi yang suka manis. Kalau saya sudah tidak suka manis, Pak. Karena udah manis. Tapi masih suka yang cantik-cantik. Itu gula aren saya ambil langsung dari petani juga. Oh gitu? Ya. Jadi yang batoan itu. Iya. Enak dong, pasti enak, pede. Benar-benar bintang 5. Iya dong. Benar-benar bintang 5, best. Ya, no comment. Speechless. Kalau ini teksturnya kenyal-kenyal. Wah, ini enak ini. Oh, enak bener. Ini salah satu favoritnya itu ya. Paling favorit tuh lopis, kue pandan sama putu ayu. Pandan. Enak. Nih putu ayunya aja baunya nih. Bau aja udah menarik baunya. Kalau bau tuh makan aja. Baunya aja udah wangi. Baunya wangi. Wangi. Dia karena pandan kan? Iya. Wah, Benar-benar kelas Wahid. Pantesan bintang 5. Benar-benar kelas 1. Baru kelapanya aja dulu sudah baunya harum, terus kelihatan kalau kualitas pemilihan kelapanya tuh pas. Perfect kan. Ya orang ketua kepersaan enggak, rodok demegan juga enggak apa sih guyu? Demegan itu ya masih lembek-lembek. Enggak, ini jadi ini tengah-tengah gitu loh, pas banget. Kelas banget. Wah. Ini pantesan ini ya. Mungkin kalau ada tamu-tamu di hotel bintang 5 itu yang supaya tahu rasanya. Kita bukain dikit aja. Turis-turis semua paling seneng ya dengan makanan ini. Itu aren, jadi baunya beda sama gula Jawa. Aku titik aku. Tadi yang saya bilang saya tidak punya saya nggak terlalu manis, coba aja. Kan aren kan nggak semanis gula Jawa. Karena kamu menyadari kalau kamu sudah manis. Oh iya jelas. Kalau nggak kurang manis suruh lihat Instagram. Nggak terlalu manis. Karena enak. Aren kan nggak semanis gula Jawa. Enak. Ya jadi berani pasti makan. Ya. Ini loh sensasi kenyal-kenyalnya loh enak ya. Kue pandan memang terkenal ya. Ini di dalam banyak ini. Ini bestseller juga ya? Bestseller juga, ya. Ini apa? Itu panada, itu khas Manado ya. Jadi roti isi ikan. Isinya apa itu? Ikan tuna. Pak kudu dijajal kabeh, Pak. Ganda dijajal kabeh di mana? Ini satu kenyang ini. Ini kenyang satu ya? Oh, kenyang banget tuh roti. Separuh ya aku Pak Ganda. Ini ada glupnya, Pak. Iya. Ini ada lagi kok glupnya. Kan setiap lupis aku kasih glup. Komplikat banget. Wah. Iya. Plikat banget. Ya ini jadi nggak plikat karena kita pakai sarung tangan plastik ya. Sudah disediakan di setiap. Ini berarti tiap hari produksi ya setiap hari. Karena kan setiap hari pasti ada yang pesan. Nah itu puji Tuhan. Nggak tahu kenapa ya jajan pasar tapi setiap hari ada. Sebentar, cara belinya itu gimana? Bisa bijian begini? Saya hanya online. Bisa. Iya. Atau sak kardus begini atau gimana? Saya tidak ada minimal. Biasanya biasanya kalau jajan pasar kan ini sebutannya satu pak ya, satu paket. Satu biji. Satu biji berapa? 4.000 kalau lopis. Lopis satu biji 4.000. Murah banget. Murah dengan kualitas. Bener hotel bintang 5. Bener dong. Yakin paruan? Iya paruan. Kita nggak ada minimal karena kadang orang itu kan kepengen cuma satu, kekenyangan gitu ya. Iya. Orang kalau online kan maunya kan minimal 200 gitu misalnya. Nggak bisa. Ikan apa ini Pak? Tuna. Pak Ganda. Tuna ya? Harusnya cakalang.
Di Semarang Cakalang susah. Iya, oke. Jadinya pakainya. Karena ini ciri khas mana tadi? Manado Ya. Manado itu Cakalang ya ini ya Iya, isinya. Nama kue apa ini? Ganti tuna. Kue namanya apa? Panada. Panada. Wah, ini teman-teman Manado ya. Panada. Panganan Manada. Saya pokoknya Panada. Indonesia soalnya. Iya. Manado ya. Manado. Pedes-pedes gitu, gurih. Wah, Enak Pak, mantap kan? sakit juga tenan ya, Bro. Bener. Aku sampai makan. Saya itu nggak ada minimal karena kadang misalnya nih ada mahasiswa yang beli, dia sendirian di kos. Nggak mungkin dong satu pak isi 10 gitu misalnya. Biasanya kan orang jual online harus banyak-banyak gitu ya. Iya. Nah, tapi kan saya kan produksi setiap hari dan kebetulan puji Tuhan setiap hari ada yang pesan. Jadi ya udah satu juga boleh. Mau separuh tuh loh tak jualin kalau mau bayar ongkos kirim. Gitu ya. Iya. Ya, enggak lah. Iya, Segitunya. Enggak, tapi ada. Beli ini satu berapa? boleh. Satu Kalau Panada aku jual 7.500 saja. karena Murah banget. isinya memang full. Gede loh. Ya, Benar, full ya. ikan dan gede. Gede Ya. setelah apa itu? Cuma Jadi masuk 7.500. akal. Cuma Pak. 7.500. Ya, yang nggak kebayang yaitu tadi apa namanya? Lopez. 4.000. Aku rata-rata 4.000-an. Kalau kue pandan malah satu lingkarannya, satu bunganya cuma 2.500 Lah. aku jual. Itu kan makanan di pasar. 2.500 itu. Makanan Yang mana yang makanan 2.500? Tadi yang dimakan. Oh, makanan pandan itu? di bawah Ya. 2.500. Tapi kan isinya Iya. dua. Kalau dua ya 5.000. Kalau isinya satu tuh satu ya Kamu 2.500. kelewatan banget. Iya. Ya, murah banget. Murah. Karena aku mau semua bisa beli. Yes. Begitu. Nanti Itu aja ada yang langsung komplain mahal. Ordernya via Morin apa? Instagram Instagramnya, saya. Morin. Morin.s. Morin.s. Serius. Yang bilang ini mahal pasti nggak tahu rasa. Betul. Serius. Nggak, tapi Oke, semua nah. itu memang ada pasarnya lah. Jadi Nggak untuk pasar umum ya. umum ini Bukan yang kelas menurutku nggak bawah ya. mahal. Untuk kelas umum lah saya, jangan yang di bawah memang. Ini Menurutku- sudah sangat murah. Menurutku untuk semua kelas pun menurutku hargaku masih masuk akal untuk semua kelas. Maksudku kalau misalnya untuk acara-acara ada manten lah, ada Oh, nggak acara- malu-maluin. Oh, Pasti. sangat. Wah, Sangat. top ini. Ini very recommended. Jadi kalau di rumah misalnya ada kondangan, ada Arisan, arisan, ulang tahun. selamatan, ulang tahun yang begitu-begitu. Ini ya Pak, misalnya ini orang 10 tuh pasti 10-10-nya bilang enak. Mana ya? Iya. Ini kalau saya disuruh menilai 0 sampai 10. 11, Pak. Ngerti ya, bisa mau pikiranku. Aku pengen ngomong ngono. Lo sampai 10 11 ya. Bener. Ini anu juga nggak? Kamu hanya terima pesanan ya? Maksudnya dimasukkan ke toko-toko roti gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Saya terima pesanan aja. Kalau setiap hari ada yang ready nggak? Sebenarnya setiap hari saya masak, jadi kalau mau ya telepon aja. Kalau masih aku jualin. Ya, ya, Tapi saya mengutamakan yang pesan. Yes, tentu saja. Oh, gitu Kalau ya. pesen jaraknya berapa lama? Sebenarnya sih aku Sebelum minta Hamin sebelum 1. minta dikirim Hamin 1 ya. Hamin Hamin satu 1. ya? Kalau tumpeng yang gede-gede ya paling setidaknya Hamin 3, jumlah banyak Hamin 3. Ya. Tapi customer Indonesia Mhm. kadang pagi gitu Dadak. jam 5 telepon, aduh tolongin gitu. Nah, kadang Ya, kan kalau memang bisa sempat, pasti ya oke, pasti yang dibikinin pasti dilayani pasti. juga. Iya dong. Siapa yang nggak mau cuan ya kan? Kalau bisa aku pasti bikinin. Ini dari gandum ya ini. Ya, kalau ini Panada gandum. Ini gandum tadi yang kue pandan. Rasanya ini roti banget Pak, cuma digoreng gitu. Loh, ini roti, ini adonan Adonan roti, basicnya. toh? Adonan basicnya itu roti donat. Tuh kan. Saya nggak Aku pelit tuh ditanya loh. Lidahnya. Ya. Adonan basicnya ini roti donat. Rasanya tuh donat, roti cuman banget. terus diisi Roti donat dibentuk pastel, diisi ikan. Yes. Udah gitu aja. tuna ya? Ikan Tuna. loh. Ikannya dimasak. Tuna. Jadi kalau kepengen makan donat isi tuna, ya ini. tuna Pak. Tuh. Itu Tapi geprek. namanya panada. Ya karena bentuknya begini dan itu kan asalnya dari Iya, betul. Manado. Ini apa? Udah ini nggak ada ya? Ada masih mungkin. Oh. Ada isinya. Ini apa klepon ya? Klepon. Oh, klepon ini. Kleponku hijaunya pandan suci campuran. Gulanya tetap gula aren.
Cuman ya itu kalau klepon gula aren itu kan titik didihnya lebih tinggi daripada gula Jawa. Oh gitu. Nah jadinya kadang itu ya masih merentel dikit-dikit gitu. Ini setengahku juga nih. Ya semoga cocok. Ini berapa kalau segini? Apa? 2,5, 2.500. Isi 2 gini ya? Isi 2. Iya. Isi 2 gini 2.500. Iya. 2.500. Masuk akal, hargaku masuk akal. Enak Pak. Ini Pak. Semua kalangan bisa beli. Oh iya, sisi. Semua kalangan bisa beli. Iya. Sip. Karena aku nggak mau Sorry, batuk. aku nggak mau ada orang yang kepengen tok gitu ya, aduh mahal Ini deh, loh, Pak, nggak bisa malah beli. Gitu. kelapanya itu ya bisa putih bersih. Saya bilang tentang kelapanya istimewa. Istimewa. Ini supplier kelapa aku seneng banget. Baunya benar-benar. wangi. Untuk supplier kelapanya Mbak Morin ya. Top. Tapi sebetulnya bukan hanya suppliernya. Doyan Pak. Rasanya Pak. Aren. Eman-eman ditelan nih Pak. Emang ditelan Pak? Iya. Minta kunyah-kunyah terus ini. Tapi itu ya tentu saja suppliernya seneng, pastinya kualitasnya bagus. Tapi tidak cukup suppliernya, tapi juga beliau yang kontrol kualitasnya. Iya, keren dong. Rewel. Keren ya. Rewel. Gulanya aren. Iya Pak. Nggak terlalu manis Pak, langsung Iya bener, aja. bener. Aku tuh biasanya nggak suka manis loh. Iya. Ini nggak terlalu manis. Kalau enak, aren tapi. itu memang beda manisnya. Percaya nggak? Aku biasanya kalau makan klepon saya gini kan. Karena muncrat ya, takut muncrat ya. Memang saya nggak mau gula banyak. Oh. Tapi ini, Meskipun banyak nggak takut kemanisan. sebentar. Ada rasa yang masuk ke apa jenenge? Pandan Bagian sama belakang. suji. Yes. Pandan sama suji. Pandan. Saya nggak pakai pewarna buat Jadi- kok. Teng gitu ya. Jadi rasanya itu ada di wangi ya. apa sih bahasa Jawa ini lak-lakan itu langit-langit mulut bagian belakang Pak itu kerasa banget pandannya. Pak masuk ke sini. Iya. Ya putu ayuku juga pandan. Putu ayu ya. Iya. Wah, kita coba deh putu ayu. Paruan mana? Iya dong. Ini dibuka. Lah itu terlalu banyak jajal ya. Kita putu ayu. Paruan bro. Iya. Paruan. Wangi dong putu ayu. Thank you. Sorry. Putu ayu. Ya. Oh. Lebih lembut dari putu ayu umumnya. Lagi-lagi kelapa istimewa Pak Ganda. Oh iya, temu kelapa ya. Ini beda kelapanya sama kelapa Oh, iya? ini dong. Iya dong. Saya kasih lebih empuk supaya kalau digigit les. Ya. Wangi deh ya. Wangi. Bentar. Ini yang sangat terasa apanya? Berasnya. Ini beras kan? Apa? Tepungnya. Tepung Tepungnya. beras. Itu Oh campur. Tepungnya beras sama campuran. Gandum. Oh, Beras campur. Mungkin dari kelapanya juga pengaruh. istimewa. Semua istimewa. Apa ya enak ini. Telurnya Ya. juga telur omega. Coba di leveling 0 sampai 10 nilainya berapa? 11. Ya kelapanya beda kan sama yang kelapa Lopez. Oh iya. Beda. iya. Yang ini Ini memang lebih empuk ya? betul. Lebih, ya. Supaya dimakan lebih. Lebih soft ya? Sedetail itu loh Pak Ganda. Ilmu teknik kok, Pak. sedetail. Ini ono manfaatnya kuliah teknik Masa ini. ini ngitungin nganggo matematika. Wes ben Pak Aryawan ben anu biang-biang karo ngelak-ngelak itu. Sorry ya Pak, tak ceritani sih. Wah, enak. Nah kalau Nagasari Bandung ini tepungnya saya tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau. Kalau pandanan ini berapa harganya? Apa? Kalau kue ini Oh, putu ayu, 4.000. Aku rata-rata 4.000-an ya. Ini juga 4.000. Iya. Tepung kacang hijau itu ada yang satu bungkusnya kalau di pasar beli 2.500. Tapi tepung kacang hijau yang saya pakai satu paknya itu 30.000, bukan 2.500. Makanya satunya 4.000. Bukan 1.000 kayak di pasar. Orang Ya, pasti harganya beda lah. 10 kali lipat tepungnya. Begitu. Jajali Nogosari. Nagasari. Karena ini Mari, juga Pak. senengan saya Pak. Waktu Nogosari Bandung. sejak kecil ini seneng Bukan saya. Nagasari beras ya. Iya. Beda. Nagasari Nagasari apa Bandung nih? itu tepungnya Tepung kacang hijau. Kacang hijau. Tepung kacang hijau ya. Nagasari tampilannya Bandung. juga cantik ya. Biasanya kan ada yang warna coklat sekali itu. Oh itu kan cuma dikasih Kasih ini itu ya? aja.
Dikasih kayak bubuk coklat di pasar tuh ya coklat. Ya, kasih bubuk coklat. Ada yang request coklat, kadang kan customer ya? macam-macam ya, minta request coklat, minta request hijau. Ya, dia dilayani aja. Tapi warnanya apa kalau coklat hijau itu? Kalau hijau kan pandan, meres. Kalau coklat bubuk coklat saya. Oh, bubuk coklat. Bubuk coklat. Nah, kalau merah tuh saya nggak bisa ya pakai pewarna, saya bilang. Pewarna ya. Pewarna herbal merah tuh. Ya, tapi kan saya harus ngomong kalau saya beli pewarna, nggak bisa saya bikin sendiri. Bukan pewarna kalau sintetis. Buah naga jadinya agak orange. Saya udah coba dong. Buah naga, ada satu lagi yang kecut. Buah bit jadi beda rasanya. Oh. Jadi saya udah coba rosella merah. Itu rosella. Berubah rasa. Satu lagi. Kayu secang. Belum pernah coba. Coba. Oke, siap. Karena merahnya nemen loh kayu secang itu merahnya banget. Oke, enak tenan ya. Tepungnya beda dengan tepung-tepung yang di pasar. Beda, Pak. Mari kita coba lagi makanan yang istimewa gitu. Tenan bintang 5 tenan nih. Bintang 5 harga kaki 5 tenan ini, Pak ya. Kalau teman itu godainya mah Lopez Sultan gitu. Kasih tetap makan. Eman. Aduh. Enak tenan ya. Kacang hijau kok iso ini ya? Tepung kacang hijau. Rasanya ada kayak hungkue begitu. Tepung kacang hijau itu adalah bahan hungkue. Oh, pantesan. Iya. Tepung kacang hijau itu adalah bahan dari tepung hungkue. Tapi ini bukan tepung hungkue dari pabrik, enggak. Tapi ini membuat sendiri. Enggak, saya beli jadi kok. Tetap beli jadi. Tidak sepandai itu sampai membuat tepung sendiri. Ini tapi gini, proses apa bisa masak enak gini berapa lama ini latihannya? Maksudnya latihannya? Nah. Oh ya. Dari apa? Sebenarnya nggak terlalu lama ya, soalnya banyak dapat motivasi dari teman-teman sama netizen yang maki-maki gitu. Oh. Kadang makian itu membawa berkah. Jadi kerennya beliau Pak Kada. Dia itu motivasi bukan hanya yang positif, ya, yang maki-maki. Jadi motivasi. Itu tuh makian itu tuh sebuah motivasi yang bagus kalau kita mau maju. Yeah. Karena itu adalah sebenarnya komen terjujur dari netizen. Betul. Kadang kalau teman itu enak gitu, sungkan ngasih tahu. Tapi ini bukan karena direkam kita bilang enak loh ya. Ini beneran. Nah, saya pede kok. Saya percaya diri meskipun ada yang bilang nggak enak, itu artinya beda selera karena ini enak kok. Enak. Sebagai penjual kita harus bangga akan produk sendiri. Yang sering saya makan juga. Oh, gitu ya. Jadi saya tahu apa bedanya gitu loh. Gitu. Teksturnya lembut apa gitu. Wah. Sebagai penjual kan harus bangga akan produk sendiri. Jadi saya pede. Saya tidak masak yang saya tidak suka. Oh gitu ya. Saya tidak masak saya yang tidak suka. Beliau tidak masak, beliau yang tidak suka, artinya dia tidak menyajikan kepada orang lain yang beliau tidak suka. Betul. Dan apa yang tersaji di sini benar-benar istimewa. Yang saya suka. Kan sering saya makan juga nih Pak soalnya. Mungkin Pak Jum'at juga sering makan ini juga kan? Iya. Makanan ini kan banyak sering kita temui gitu Pak. Berarti benar statement beliau. Ya kan? Makian itu bawa berkat. Dia itu kata lainnya adalah komen jujur sebenarnya. Iya. Nah, kadang dari seperti itu kita harus upgrade diri loh. Memang jangan jadi beban dan jangan jadi kita jadi down. Ya. Dan kadang juga kalau misalnya komennya yang nggak masuk akal sih ya diemin aja. Tapi kalau yang masih bisa di-upgrade kenapa tidak? Gitu. Misalnya wah tempatnya elek ya, kita cari tempat yang lebih bagus. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa misalnya tempat kita ini sudah benar-benar bagus, kok tetap di komen, ya itu memang julid gitu ya. Kita kan harus tahu juga lah ya. Tapi siapa tahu ada kekurangan yang lain, misalnya layanan kita yang nggak bagus. Tuh, dia mencari-cari gitu kan. Pokoknya kita harus menerima dan menjadikan masukan, upgrade diri, tapi jangan buat kita jadi stres. Juga yang masuk itu yang masih masuk akal lah, gitu. Misalnya, wah ini kan harus dilihat dari harganya juga ya. Misalnya saya jual panada 7.500 misalnya, terus dia membandingkan dengan roti yang misalnya dia beli di
di tempat mewah yang harganya misalnya satunya 70.000, terus saya dibandingin ini nggak seenak itu, saya nggak terima. saya nggak terima. Loh, orang itu 70.000 ya, bayar 70.000, aku bikinin sekelas 70.000. Karena saya yakin dengan harga yang 7.500 ini sudah bagus begitu. Ini apa yang misalnya contoh, kayak misalnya Lopez, ada yang misalnya wah ini kok kurang ini kurang itu. Harusnya gini, harusnya gitu. Bisa kalau harganya beda. Jadi menurut saya semua komen dan statement itu juga saya pertimbangkan melihat dari harga dan kualitas saya dulu. Yang berkomen dan berstatement di luar standar kualitas harga saya tidak memasukkan hati begitu. Tapi saya tetap mengupgrade yang saya bisa. Ya kalau pengakuan jujur saya, ya ini untuk kelas saya itu just more than I want. Thank you. Serius, wah enak, very recommended. Luar biasa lah. Aku sampai rasa ngomong Pak Kada, saking kabeh cocok Pak, kabeh cocok ning lambe ning ilang. Oke. Kak Morin, ini pengalaman yang paling menyenangkan apa? Selama berbisnis ini? Dapat kabar apa? Wah pesanan berapa banyak kita atau dipesan siapa, pejabat atau apa? Atau Pak Presiden? Apa yang paling menyenangkan? Sampai nggak bisa tidur. Itu sebenarnya kalau yang tadinya pernah maki-maki saya terus tiba-tiba ngomong enak. Bukan dipesan siapa, karena kan saya tahu kita kan sudah pede. Saya kan sudah percaya diri bahwa produk saya enak, ya. Jadi kalau misalnya dipesan orang, oke lah, kan memang enak gitu. Nah, tapi kalau ada percaya diri produknya enak. harus percaya diri harus. Yang penting wani tadi. Dan itu bagi jenengan wow banget ya. Ya, kalau tadinya tuh maki-maki misalnya kok tiba-tiba kok ngomong wah enak itu sangat membahagiakan. Itu achievement dan itu sangat menyenangkan bagi Mbak Morin. Berarti sekarang saya tahu bagaimana caranya menyenangkan dia. Maki-maki terus mari ngono pesen ya. Iku dia wow banget. Iya. Kalau yang menyedihkan apa sih? Ya dimaki-maki tadi ya. Apa yang menyedihkan ya? Apa? Misalnya terus kado gawe wakeh dipesen batal misalnya. Pernah gitu. Oh enggak, saya tidak pernah kecewa dengan pembatalan. Oke. Karena menurut saya itu hak. Begitu. Ya kan haknya yang batalin ya. Asal jangan sudah jadi dibatalin. Kan maksudnya susah jualnya ya, kan. Pernah enggak sih ada pengalaman sudah jadi dibatalin? Pengalamannya nggak enak apa selama bisnis ini? Selama bisnis pengalaman nggak enak itu seputar dapur ya. Misalnya misalnya? Lupa kalau gasnya habis. Waktunya. Iya. Jadi stres kan ya. Ada bumbu yang kurang gitu ya. Waduh. Tapi sederhana itu. Keren lah ini ya. Ngeri. Soalnya buat saya kalau misalnya nih ada yang ngomong nggak enak gitu, tadinya saya sedih loh ya. Cuman setelah saya jalan 2 tahun begitu, terus saya melihat ada produk yang saya nggak suka. Ya ini saya nggak suka nih ya. Kok ternyata ada yang bilang enak. Nah saya belajar, kalau gitu selera orang itu beda-beda. Jadi saya kalau misalnya ada yang bilang nggak enak, boleh upgrade, tapi ingat mungkin saja bukan seleramu. Karena saya itu ingat ya, teman saya itu pernah bilang gini dan saya ingat banget, selera tidak dapat di branding. Selera tidak dapat di branding. Betul. Karena setiap orang beda. Tidak tapi bisa. kan mesti dibandingkan toh. Kalau tadi dia ngomong begitu, coba dicek dengan orang yang lain. Saya cek gitu. Tapi kadang memang selera itu tidak bisa di branding. Kadang ada orang yang nggak suka kok ketan kok. Ya mau dikasih apa? Mau dikasih Lopez ya seenak apapun nggak doyan dong. Kan nggak suka ketan. Ada yang nggak suka bau pandan, ada loh. Saya nggak mau yang hijau-hijau ya. Saya pusing terlalu wangi misalnya bisa. Jadi pokoknya menurut saya ya harus pandai-pandai memilah untuk masukkan. Jangan bikin sedih. Jangan. Luar biasa. Oke. Ke depan apa nih? Mimpinya apa nih ke depannya? Kalau secara umum saya ingin semua orang Indonesia bangga akan makanan Indonesia. Karena Indonesia itu enak. Yes, itu mission. Tapi itu kemudian visi. Apa ini mimpinya?
Untuk terkait dengan misi itu tadi apa? Oh, saya bermimpi semua orang merasakan produknya Morin dan tahu enaknya kayak apa. Meningkatkan awareness. Ya. Saya artinya meningkatkan semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harapannya bisa merasakan internasional dong. Kalau perlu internasional, ya. Itu produk saya Indonesia ini sudah dikirim kok ke beberapa negara, tapi maksudnya yang pesen terus dia bilang, ini aku frozen, aku kirim ke Hong Kong gitu. Hong Kong, terus mana lagi? Ya yang udah pernah cuma Hong Kong sama Singapura sih katanya customer ya ngaku. Wah, sangat layak lah go internasional ini ya. Jadi dia frozen sendiri dikirim. Ya, tinggal go-nya aja. Tinggal go-nya. Go. Dasar ada. Pokoknya yang penting wani. Ya. Luar biasa Pak Jumala. Tapi sayangnya waktu sudah habis Pak Jumala. Ya. Emang ngomong-ngomong dengan orang hebat ini, wah, terlalu keren untuk waktu yang dia sangat terbatas ya. Saya yakin ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton video kita ini ya. Kak Morin nih sebelum kita berpisah, silakan dikasih tips dulu Sobat Kendel. Untuk apa? Ya tips penjualan apa? Ya boleh apapun, pokoknya tipsnya apa sih yang bikin? Jangan pernah menyerah. Wow. Sing penting wani tadi. Betul banget. Loh, itu betul banget. Jangan pernah menyerah. Sing penting wani. Yes. Kalau dengan kritik jangan jangan langsung jadi down. Jadikan kritik sebagai masukan. Jangan langsung kena mental. Jangan kena mental. Jangan. Percaya diri. Percaya diri ya. Sambil mengupgrade diri harus percaya diri. Jangan pernah menyerah. Keren. Pasti bisa. Pasti. Keren. Kalimat itu loh, pasti bisa. Ya, kan maksudnya kita lihat aja ya dari yang di depan mata. Kan jajan pasar. Tadinya di mana sih? Iya. Masa sih bisa setiap hari? Bisa tuh. Iya. Bisa kok. Pasti bisa. Yes. Luar biasa, gimana? Keren Kak Morin ya. Kak Morin, terima kasih untuk sesi sharingnya untuk Sobat Kendel ya. Saya pribadi dan tim Kendel Podcast selalu mendoakan supaya Morin snack ya semakin Indonesia dan go internasional ke depannya ya. Oke Sobat Kendel, silakan di like, share dan komen video ini agar lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, dan pastikan subscribe Kendel Podcast serta nyalakan loncengnya. Terima kasih Kendel. See you Kendel.